Pada tahun 570 Masehi, di kota Makkah, lahirlah seorang bayi dari keluarga mulia Bani Hashim. Ia diberi nama Muhammad, anak Abdullah dan Aminah. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Sebelum lahir, ayahnya Abdullah wafat ketika pasukan Abraha gagal menyerang Ka'bah. Saat berusia 6 tahun, ibunya Aminah juga meninggal. Muhammad kecil tumbuh sebagai yatim piatu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu pamannya Abu Talib. Muhammad kecil tumbuh jujur dan sopan. Ia ikut menggembalakan kambing, belajar mandiri, dan selalu disayangi orang-orang karena akhlaknya yang baik. Ketika remaja, Muhammad dikenal masyarakat sebagai Al-Amin, yang berarti orang terpercaya. Semua orang percaya pada kejujuran dan amanahnya. Muhammad membantu pamannya berdagang ke Syam. Ia menunjukkan kejujuran dan kecerdasan dalam berniaga, sehingga menarik perhatian banyak orang. Khadijah, seorang saudagar kaya, mempercayakan dagangannya kepada Muhammad. Karena kejujurannya, keuntungan besar diperoleh. Khadijah pun terkesan pada akhlaknya. Muhammad menikah dengan Khadijah yang terpaut usia lebih tua darinya. Pernikahan mereka penuh cinta, kesetiaan, dan saling menghormati. Walau kaya, Muhammad dan Khadijah hidup sederhana. Mereka banyak membantu fakir miskin dan selalu bersedekah. Muhammad sering menyendiri, memikirkan kondisi masyarakat yang rusak oleh penyembahan berhala, perang, dan kemiskinan. Muhammad sering berdiam di Gua Hiro, merenung dan beribadah hanya kepada Allah. Di sanalah awal wahyu turun. Pada usia 40 tahun, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, Iqra, atau bacalah. Muhammad gemetar dan pulang ke rumah Khadijah. Khadijah menenangkan dan meyakinkan Muhammad bahwa ia adalah utusan Allah. Ia menjadi pendukung pertama dakwah. Muhammad mulai berdakwah diam-diam kepada keluarga dan sahabat terdekat. Mereka adalah sahabat pertama yang masuk Islam. Orang-orang pertama yang beriman adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Setelah 3 tahun, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka di Makkah. Banyak yang menentangnya, tapi juga banyak yang mengikuti. Kaum Quraisy menentang dakwah. Mereka mengejek, menyiksa pengikut Nabi, dan berusaha menghentikan Islam. Sebagai sahabat berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk mencari perlindungan, Raja Najasyi menerima mereka dengan baik. Muhammad kehilangan Khadijah dan pamannya Abu Talib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Allah menghibur Nabi dengan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit. Dalam Mi'raj, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Sholat menjadi tiang agama bagi umat Islam. Setelah mendapat izin Allah, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kaum Ansor menyambut dengan gembira. Di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka saling membantu dengan tulus. Nabi membuat piagam Madinah, perjanjian untuk hidup damai antar suku dan agama di Madinah. Perang pertama melawan Quraisy adalah Perang Badar. Walau sedikit, kaum muslimin menang dengan pertolongan Allah. Dalam Perang Uhud, kaum muslimin hampir menang, tapi kalah karena sebagian tidak taat perintah Nabi. Saat Quraisy mengepung Madinah, kaum muslimin menggali parit. Dengan strategi itu, musuh gagal masuk. Nabi membuat perjanjian damai di Hudaybiyah dengan Quraisy. Perjanjian itu membuka jalan dakwah lebih luas. Akhirnya Nabi dan pasukan Muslim kembali ke Makkah. Kota itu ditaklukkan tanpa peperangan, penuh kedamaian. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beliau menyampaikan khutbah terakhirnya yang penuh nasihat. Setelah menyampaikan risalah Islam, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Umat Islam bersedih namun pesan beliau abadi.